warahmatullahi wabarakatuh. Eee, saya Radit Feryandi Bawan dari kelas SIB 2C absen 22 dengan NIM 2441070600091. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modifikasi yang telah saya lakukan kepada web UTS lalu dengan menambahkan fitur data pesanan yang nantinya data tersebut dapat ditampilkan di web, kemudian dapat ditambahkan, diedit, dan dihapus. Yang pertama, di sini saya menjelaskan untuk file koneksi.php-nya. Jadi di file ini fungsinya untuk memberikan koneksi antara web dengan database yang sudah dibuat. Jadi yang pertama, saya mendefinisikan variabelnya terlebih dahulu. Di sini ada host, port, db name, user, dan password. Yang isinya itu sudah sesuai dengan database yang sudah dibuat. Kemudian terdapat variabel connection yang memanggil fungsi pgconnect dengan memberi isi dengan variabel yang sudah didefinisikan tadi. Nantinya di variabel connection ini akan berisi connection resource-nya. Kemudian di bawahnya itu ada if jika variabel connection itu gagal menyambungkan web dengan database-nya, nanti akan keluar output koneksi ke database-nya gagal. Selanjutnya di sini ada pesanan.php yang nantinya di halaman ini akan menampilkan tabel berisi daftar pesanan yang sudah ada di database. Jadi nantinya di halaman awalnya nanti ada ini judul daftar pesanan Nyala Studio, kemudian ada 2 tombol. Yang pertama itu tambah pesanan. Nantinya tombol ini akan masuk ke create.php, sedangkan yang bawahnya yaitu kembali ini nantinya akan kembali ke halaman utama di index.php. Jadi akan masuk ke halaman beranda kembali. Nah, nantinya di tabel itu akan ada 4 kolom, yaitu nama, layanan, email, dan aksi. Jadi nantinya di sini menggunakan query fungsi pg query, nanti di select from pesanan order by ID pesanan descending. Jadi kenapa descending ini? Jadi saya menampilkannya itu yang teratas itu yang paling baru ditambahkan. Jadi seperti itu. Jadi nantinya tabelnya itu akan berisi kolom nama, layanan, email, dan juga ada kolom aksi yang nantinya itu berisi 2 tombol. Yang pertama yaitu ubah, yang nantinya akan masuk ke halaman berikutnya yaitu di edit.php. Kemudian tombol hapus yang nantinya akan menghapus data pada baris tersebut. Jadi nanti kalau tombol hapus itu ditekan, nantinya akan muncul pesan terlebih dahulu berupa yakin ingin dihapus. Kemudian jika user pencet OK, nanti akan langsung dihapus datanya dari database dan tampilannya juga akan langsung dihapus. Dan di halaman pesanan ini saya menggunakan Bootstrap untuk tampilan tabel dan yang lainnya, kemudian menggunakan style CSS manual sendiri untuk beberapa detail di isinya. Di sini yaitu halaman create.php. Jadi di halaman ini nantinya user bisa menambahkan data pesanan baru. Jadi
Untuk awalnya ini di sini, include dulu koneksinya, kemudian, menggunakan Bootstrap dan style CSS sendiri, kemudian, eee, di sini menggunakan form dan menggunakan metode post. Jadi nantinya user itu, memberikan input berupa nama, layanan, dan email. Kemudian di form tersebut juga ada, button berupa button simpan dan kembali. Ini jika user menekan, tombol simpan, nantinya input yang sudah diisi akan masuk ke dalam variabel di sini dan nantinya akan, di-insert into ke dalam database dengan, fungsi di sini. Ya di sini, yaitu edit.php, nantinya di sini user itu bisa mengedit data yang ada. Jadi yang pertama itu include koneksi terlebih dahulu, kemudian memvalidasi ID yang, tersambung ke halaman edit ini. Jadi nanti, eee, ID itu, akan divalidasi. Jika ID tidak ada, nanti akan, keluar output ID tidak ditemukan. Kemudian ID nantinya akan digunakan untuk fungsi di sini, yaitu fungsi get pesanan. Nantinya di sini, berfungsi untuk menampilkan data dari pesanan yang berada di ID yang telah tersambung. Jadi nantinya data itu akan, ditampilkan di halaman ini, kemudian nantinya user itu bisa mengeditnya di kolom-kolomnya. Jadi, eee, data yang sebelumnya diedit itu akan ditampilkan, jadi nantinya terlihat data sebelumnya. Jadi user bisa mengeditnya, di kolom form, di nama, layanan, dan email. Jadi nanti, ada kolomnya untuk mengisi nama, layanan, dan email yang, mau diedit. Kemudian ada button untuk update ini. Untuk button update ini nantinya, eee, input yang sudah dimasukkan nantinya akan masuk ke dalam sini, nantinya akan dimasukkan ke variabel-variabel di sini, kemudian fungsinya, akan menjalankan query update pesanan. Update pesanan yang nantinya akan masuk ke database. Nah, di sini ada delete.php, nantinya, di sini berfungsi untuk menghapus data pesanan yang ada. Jadi kalau user menekan tombol delete di halaman pesanan tadi, akan menjalankan, halaman ini. Yang pertama, itu include terlebih dahulu, include koneksi, kemudian, validasi ID-nya, kemudian nanti ID-nya itu digunakan untuk fungsi di sini yang nantinya akan menjalankan query delete from pesanan where ID pesanannya yang tadi sudah diambil. Terakhir di sini ada order.css yang berisi beberapa, style untuk, bagian-bagian yang ada di file pesanan, create, dan edit. Di sini, percobaan untuk di webnya sendiri, eee, masuk ke daftar pesanan, di sini langsung, ditampilkan tabel yang berisi data daftar pesanan yang ada di database. Di sini, ada tambah pesanan dan kembali. Pesanan bisa diisi, kemudian layanannya, email, kemudian ada tombol simpan dan kembali. Kalau kembali ini langsung kembali ke index.php-nya, kalau simpan langsung, tersimpan ke database dan langsung ditambahkan di sini. Kemudian bisa ubah,
misal di sini oh ya, di sini, eee, akan menampilkan isi dari data sebelum diedit. Jadi nanti user bisa mengedit di sini dan diupdate. Nah, kemudian di sini ada tombol hapus. Nanti akan muncul verifikasi seperti ini. Kemudian jika pencet OK, maka akan terhapus. Dan tombol kembali ini untuk kembali ke halaman awal beranda. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.